Cuman kalau kemarin kami alami 5 tahun itu kan sendirian, dikebukin kanan, kebukin kiri, nggak pernah selesai. Sekarang didukung Nasdem, gantian Nasdem dikebukin terus. Munafik loh, ngaku dizolimi, ternyata Surya Paloh mulai panik. Bisnis raksasa terancam terkikis habis akibat usung politik identitas. Endingnya bukan demi rakyat, tapi pribadi kelompoknya. Modar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Mencapreskan Anies yang juga antitesa Jokowi yang dilakukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat mulai berdampak, baik kepada dirinya pribadi maupun kepada Nasdem sebagai partai politik. Selain itu, dampaknya mulai terasa ke bisnis yang selama ini keistimewaannya dinikmati Paloh. Konon, bisnis Paloh terancam terkikis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut mengalami gangguan pada bisnisnya pasca memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Mengenai hal ini, Anies membenarkan bahwa Surya Paloh harus membayar mahal sebagai imbas dari mendukung dirinya di Pilpres 2024. Anies menyebut terjadi perubahan pada bisnis yang dijalani oleh bos Metro TV tersebut. Pernyataan Anies dalam video yang diupload loyalisnya, Ges Khalifah, dalam Instagram pribadinya, yang dikutip pada Minggu 18 Juni 2023. Anies menyatakan bahwa Surya Paloh memilih ini dan terkena konsekuensi yang berdampak pada perusahaan dan kegiatan ekonomi mulai turun. Iklan-iklan di Metro drop, sebagian terpaksa kehilangan pekerjaan, orderan turun, iklan dari BUMN drop semua, dan kontrak-kontrak tak diperpanjang. Padahal Surya Paloh dengan segala hal yang sekarang sudah dicapainya, menurut Anies punya pilihan enak dengan tidak mendukung dirinya. Ex-Gubernur DKI Jakarta tersebut menggambarkan Surya Paloh tak bergeming dengan banyaknya tekanan yang diterima, layaknya karang yang dihantam ombak. Apa yang saat ini terjadi pada Surya Paloh dan Nasdem tak jauh berbeda dengan Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini sudah menjadi resiko bagi Nasdem ketika memilih jalan berbeda dengan Jokowi. Bahkan resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas, Jokower banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa, tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi, bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Namun bagi Surya Paloh, mungkin itu adalah strateginya dalam mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya, atau menurut Paloh, itu adalah perhitungan yang matang. Ya, Nasdem adalah partai yang tidak kuat ideologinya mungkin. Sehingga timbul kesan bahwa partai ini dibentuk demi sebuah kepentingan bisnis raksasa, bukan demi rakyat. Jika demi rakyat, maka SP tidak mengambil calon yang berkinerja buruk seperti Anies. Maka karena itulah SP atau Nasdem telah mengambil keputusan yang bukan kepentingan bangsa. Justru ia rela merusak negara ini demi ambisi-ambisi kekuasaan yang mereka khawatirkan hilang. Ya, Nasdem sangat khawatir jika kursi dan segala kepentingan untuk kelompoknya itu hilang begitu saja. Nasdem khawatir tidak memenuhi target kekuasaannya. Jadi, inti dari semua ini adalah kepentingan berkuasa atau menguasai banyak jalur ekonomi dan kebijakan agar bisa terus berada di atas lingkungan elit. Mereka tentu saja berharap negara dalam kontrolnya, sehingga apapun yang diinginkan bisa diwujudkan. Dari sini kita bisa menilai bahwa keputusan Nasdem dan Surya Paloh memang sangat fatal. Sangat berbahaya memang. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu, dan nampaknya kesialan demi kesialan pun akan mulai menghinggapi Paloh. Kita lihat saja. Bagaimana kalau menurut Anda?
betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. Yang diperlukan datang ke rumah sakit pulang sembuh, bukan pulang menjadi miskin. Telak, Anies Baswedan dibuat bungkam usai sindir pemerintah soal layanan kesehatan. Anies emang gak mutu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pidato Anies ini semakin menegaskan bahwa Anies memang hebat berkata-kata, tapi nggak becus bekerja. Mengutip sebuah istilah, talk is cheap. If their actions don't reflect their words, then they didn't really mean it. Atau berbicara itu gampang, tapi kalau misalnya perilaku, aksi tindakannya itu tidak mencerminkan kata-katanya, maka dia itu nggak serius ngomong kayak begitu. Halo, kembali bersama Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Cus Nur Khotimah membuat bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bungkam usai menyindir pemerintah mengenai layanan kesehatan. Anies Baswedan mengatakan banyak warga yang datang ke rumah sakit namun tidak sembuh, tapi malah menjadi miskin. Dan menurut Cus Nur, mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih parah dari pemerintah. Pasalnya ketika memimpin di DKI Jakarta selama 5 tahun, warga miskin malah bertambah banyak. Padahal ibu kota mempunyai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD terbesar, ditambah pinjaman utang. Sehingga loyalis Ganjar Pranowo itu mempertanyakan penggunaan APBD di era Anies. Sebelumnya, Anies Baswedan menyindir pemerintah mengenai layanan kesehatan. Ia menganggap pemerintah belum maksimal dalam menyediakan berdasarkan laporan yang diterimanya. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, mantan Menteri Pendidikan itu yakin masyarakat membutuhkan perubahan. Dan ia akan menyelesaikan persoalan itu ketika terpilih di Pilpres 2024. Bahkan kata Anies, betapa banyak warga yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh, malah jadi miskin. Pernyataan betapa banyak warga yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh, malah jadi miskin harus kita perhatikan dengan bijaksana. Sekilas pernyataan ini ikut prihatin dengan keadaan masyarakat yang sakit dan datang ke rumah sakit. Anies seolah menceritakan ada banyak masyarakat yang datang ke rumah sakit bukannya sembuh malah miskin. Di sekitar tempat tinggal penulis, sering terdengar tetangga sakit dan harus rawat inap di rumah sakit. Beberapa hari kemudian meninggal. Ada juga yang harus dirawat di rumah sakit dan alhamdulillah sembuh. Penulis belum pernah mendengar ada yang orang jatuh miskin sepulang dari rumah sakit. Mayoritas di daerah saya sudah mempunyai kartu BPJS, sehingga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Rumah sakit dan klinik yang menerima BPJS hampir tiap hari penuh, antri berobat. Masyarakat yang datang bukan hanya mereka yang mempunyai penyakit serius, bahkan banyak diantaranya yang merasa pusing sedikit, flu baru setengah hari, batuk baru sehari sudah langsung ke klinik atau rumah sakit. Hal ini menandakan jika pelayanan BPJS, klinik, rumah sakit yang diselenggarakan pemerintah sangat terasa manfaatnya. Tetangga saya yang tidak punya BPJS belum benar-benar parah, belum berani ke fasilitas kesehatan. Mereka berusaha dulu dengan obat kampung seperti menggunakan bawang merah, pupuk suhun, air jeruk nipis, dan sebagainya. Jadi, pernyataan Anies, banyak warga kita yang datang ke rumah sakit bukannya jadi sembuh malah jadi miskin, hanya retorika belaka selayaknya seorang oposisi. Inilah yang agaknya telah menjangkiti Anies Baswedan. Demi menutupi boroknya, dia gemar sekali menyebarkan narasi-narasi kebohongan bin menyesatkan yang saat ini sedang gencar dia mainkan, yaitu narasi soal visi misi hingga rekam jejak seorang pemimpin. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, saya mengamini 1000% kalau rekam jejak itu sesuatu yang penting dan nyata. Jadi, tanpa dielu-elukan oleh Anies pun, saya sudah menyadari dan menjadikan itu sebagai tolok ukur memilih pemimpin. Masalahnya adalah Anies memainkan narasi soal rekam jejak ini, seolah-olah dia sudah memiliki rekam jejak yang super duper baik. Padahal kenyataan berbicara sebaliknya, rekam jejaknya penuh dengan nilai-nilai kesengsaraan masyarakat. Syarat kepentingan pribadi, pokoknya bernilai minus lah. Lagi pula ada satu hal mendasar yang saya perhatikan di setiap Anies membeberkan soal melihat kriteria calon pemimpin dari rekam jejak. Lihat saja, dia tidak pernah menyebutkan program apa yang sudah dia lakukan. Nggak pernah saya temui perkataannya itu diikuti dengan rekam jejak apa yang sudah dia lakukan selama di DKI.
Inilah kalau orang bohong memang gak bakal bisa paripurna. Pasti ada saja celah kosong yang tampak. Tak ada program kerja atau rekam jejak Anies yang dia beberkan sebagai sesuatu yang menjual dirinya. Makanya jelas, kita harus hati-hati dengan mulut manis si Anies ini. Bagaimana kalau menurut Anda?